Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi menyapa dalam program Friday Talk, di mana episode kali ini Ovi akan mengajak Sobat Antara untuk mencari tahu terkait Merdeka Belajar episode ke-26 yang mengangkat tajuk yaitu transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi yang tentunya ini mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ketika diluncurkan oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim, ini tentu saja menuai banyak sekali tanggapan, tidak hanya dari mahasiswa, alumni, bahkan pengambil kebijakan di perguruan tinggi. Kita akan bahas terkait hal ini bersama PLT Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Republik Indonesia, ada Prof. Nizam. Hai Prof. Hai, selamat sore. Selamat sore Prof. Pasti ketika diluncurkan ini ramai sekali yang masuk WA ke handphone ya Prof. Ya tentu, seperti biasa lah setiap Iya. kali ada kebijakan baru kan tentu selalu ada pro kontra, ada yang menyambut dengan bahagia, gembira, ada yang ragu-ragu, ada yang khawatir, jadi saya rasa hal yang biasa. Ya, dan hal yang wajar juga. Jadi mungkin boleh langsung saja nih Prof terkait latar belakang. Ini tentu yang menjadi rasa penasaran banyak pihak ya terkait tujuan dari adanya perubahan SNPT atau Standar Nasional Perguruan Tinggi ini sendiri seperti apa Prof? Iya baik, jadi seperti pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mbak Ovi, jadi seperti kita ketahui ya, sejak tahun 2020, Mas Menteri ketika meluncurkan Merdeka Belajar episode kedua, itu dimulai dengan mengubah standar nasional pendidikan tinggi. Jadi itu bagian dari kunci untuk memerdekakan potensi mahasiswa, potensi kampus-kampus kita untuk bisa berlari lebih kencang lagi. Tapi pada waktu itu memang di dalam memperbaiki atau menyiapkan perubahan Permendikbud, pada waktu belum pakai Ristek, Permendikbud tentang penjaminan mutu, itu memang masih terbatas karena waktu dan kesiapan kita. Nah, selama 2 tahun ini sebetulnya sudah kita lakukan berbagai kajian, berbagai pendalaman atas standar nasional pendidikan tinggi serta penjaminan mutu pendidikan tinggi, hingga akhirnya kita kemas menjadi satu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menyempurnakan apa transformasi awal yang telah kita lakukan di saat kita meluncurkan Merdeka Belajar yang kedua yang kita kenal dengan kebijakan Kampus Merdeka. Jadi ini memberikan kemerdekaan bagi program studi untuk bisa berlari lebih kencang lagi di dalam memastikan lulusannya itu nanti adalah lulusan-lulusan yang hebat begitu. Hebat dan langsung siap saing ya Prof. Iya, siap. Nah ini bersaing. pertanyaannya adalah ini sekarang mulai disederhanakan agar kita bisa berlari lebih kencang. Namun kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, apakah memang banyak poin-poin yang mempersulit akhirnya mahasiswa atau bahkan tenaga pendidik? Seperti apa Prof? Iya, jadi kita ingin berikan otonomi yang lebih luas pada program studi ya untuk merancang programnya agar memang betul-betul sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh program studi di dalam mereka. Kalau kita memilih program studi itu sebenarnya yang pertama harus dilihat apa sih nanti ketika saya masuk ke situ tuh saya akan bisa apa, itu yang disebut dengan kompetensi. Nah, kita memberikan penekanan pada itu bahwa lulusan nanti ketika selesai dari suatu program studi itu memang mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dijanjikan oleh program studi, oleh perguruan tinggi, dan diyakini oleh mahasiswa tadi ketika memilih prodi tadi. Nah, ruang itu selama ini karena aturan standar yang kaku, sehingga menjadi sangat rigid untuk perguruan tinggi itu berinovasi atau menyesuaikan dengan misinya, menyesuaikan dengan kekhasan ciri dari masing-masing program studi atau perguruan tinggi tadi. Jadi tidak ada pembeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Semua harus mengikuti A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, sampai Z. Ya, yang banyak nah, sekarang itu ya. yang banyak itu. Nah, sekarang kita berikan ruang yang lebih luas. Karenanya, mungkin ini perlu diketahui ya bahwa di dalam selama ini kalau kita berbicara standar itu seolah-olah preskriptif. Harus A, B, C, D, E, dan seterusnya tadi. Sekarang yang kita susun itu adalah framework-nya. Jadi framework itu apa ya? Kira-kira seperti patronnya, pattern dari suatu standar. Jadi lebih tepatnya seperti kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi frameworknya, kerangkanya yang kita berikan.
Saya memberikan contoh, beberapa kali saya sampaikan, itu seperti ini loh, kalau namanya baju itu harus ada lengannya, harus menutup badan. Mau lengannya pendek, mau panjang itu ya terserah nanti masing-masing program studi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau namanya baju pesta ya tentu disesuaikan dengan warna suasananya. dan yang lain. Kalau dia namanya baju formal ya seperti itu. Nah itu kita berikan keleluasaan kepada program studi untuk berkreasi, berinovasi tentang baju tadi. Tapi bahwa baju itu harus ada lengannya, harus ada menutup badan dan seterusnya, itu lah frameworknya, kerangkanya. Jadi itu sebetulnya prinsip yang kita garis bawahi di dalam standar pendidikan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang kita luncurkan melalui MB 26. Ya. Ini juga yang akhirnya menuai reaksi mungkin dari alumni, mahasiswa, dan perguruan tinggi juga terkait kewajiban yang tadi, Prof, tidak diwajibkan untuk membuat skripsi. Otomatis akhirnya ada beberapa yang bertanya-tanya, lantas apa yang akhirnya bisa membedakan antara sarjana dengan vokasi? Jika sama-sama dengan tahap praktek dan seperti itu, silakan Prof. Ya, jadi sebelum munculnya Permendikbud 53 2023 ini, sebetulnya beberapa perguruan tinggi, beberapa program studi itu sudah beragam di dalam mengukur capaian pembelajaran mahasiswa atau kita kenal dengan tugas akhir. Tetapi aturannya belum mengakomodasi ruang tadi, jadi tidak ada payung hukumnya. Nah, dengan adanya Permendikbud yang baru ini, maka ruang inovasi itu terbuka lebih luas. Kita fokusnya adalah pada capaian pembelajaran lulusan. Kalau sarjana S1 itu bisa apa sih? Itu kita sudah punya namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI. Level 6 untuk sarjana atau sarjana terapan, level 7 untuk profesi, level 8 untuk master, level 9 untuk doktor. Itu sudah ada. Nah, itu yang kita mintakan. Jadi itu standar yang harus ada. Bagaimana mencapai itu, bagaimana membuktikan bahwa itu tercapai, itu kita serahkan pada perguruan tinggi untuk menentukan sendiri-sendiri sesuai dengan pembedanya tadi. Jadi ada yang mungkin mensyaratkan, oh bentuk tugas akhir itu harus skripsi. Terserah kalau memang itu diyakini sebagai satu-satunya yang paling pas dengan misi prodi tadi. Dia mengatakan, oh lebih tepat ini bentuknya adalah capstone design project. Silakan. Oh ada yang mengatakan, oh ini harus berupa prototipe. Silakan. Ada yang mengatakan, oh ini harus menyelesaikan suatu kasus nyata. Silakan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang penting adalah kompetensi yang dijanjikan tadi tercapai dan terukur melalui tugas akhir tadi. Oke, tugas akhir ini sendiri kan seringkali dikaitkan dengan bagaimana kita melatih mahasiswa untuk berpikir lebih kritis. Tidak hanya tugas akhir, tapi juga ada jurnal untuk teman-teman magister dan juga doktor yang ternyata sekarang tidak wajib dipublikasikan di jurnal yang berkompeten dan seperti itu. Nah, lantas ini menjadi kekhawatiran sebenarnya Prof untuk sebagian pihak. Bagaimana bisa nantinya Indonesia ini meningkatkan karya-karya publikasi jika dari dasarnya saja tidak ada basic atau kewajiban? Ya, jadi di sini kita melihat bahwa semangat publikasi dari para dosen itu sudah meningkat dengan signifikan. Demikian pula dengan para mahasiswa itu juga sudah banyak yang mulai menulis. Jadi jangan menulis itu menjadi sesuatu yang dipaksa oleh pemerintah gitu, atau pemerintah. Ini harus menjadi ya gairah yang betul-betul bangkit di lingkungan akademisi kita ya, sehingga kualitas itu akan lebih dijaga. Karena dengan model quote unquote pemaksaan dari pemerintah, itu yang terjadi justru kemudian ya asal publikasi, kemudian jurnal abal-abal merajalela di mana-mana, teman-teman kemudian ada yang mengambil jalan pintas, pakai joki, masuk ke jurnal predator asal bisa publish. Jadi tidak mencapai tujuannya. Jadi hanya sekedar contreng, oh sudah publikasi. Padahal bukan itu tujuannya kan. Kita melakukan publikasi itu untuk menunjukkan bahwa karya kita itu memang bagus, memang reputable, dan memang itu bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu yang kita dorong. Lebih menekankan pada substansi, lebih menekankan pada mutu,
dan terus meningkatkan produktivitas, tapi motivasinya dari dalam, bukan karena dicontreng-contreng ini harus, ini harus, ini harus, gitu kira-kira. Jadi malah kita bisa dengan sepenuh hati sebenarnya Prof ya Betul, mengerjakan sebuah karya penelitian yang itu untuk suatu penelitian memakan waktu yang sangat panjang. betul, dan Betul. itu Ya, tadi Mbak, karena kalau di quote unquote dipaksa kan jadinya ya terpaksa. Kalau sudah ya. terpaksa kan tidak didasari pada dilandasi dengan semangat yang sesungguhnya. Kita juga melihat publikasi yang meningkat, tetapi kualitasnya banyak yang asal-asalan. Nah, kita tidak ingin itu. Kita ingin terus meningkatkan publikasi tentu, tetapi yang kualitasnya beneran. Dan itu yang kita dorong. Dan tadi dengan diferensiasi misi antar satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain, maka itu akan mendorong perguruan tinggi yang memang misinya menjadi katakanlah perguruan tinggi riset. Ya tunjukkan dong dengan publikasi-publikasi yang memang hebat di jurnal internasional misalnya. Perguruan tinggi yang mungkin saya itu lebih banyak ke entrepreneur, ya silakan dong tunjukkan bahwa karya-karya dari dosennya, para lulusannya itu ya relevan dengan apa yang di branding oleh perguruan tinggi tersebut. Baik. Prof, ini jadi tadi kalau kita membahas tentang skripsi atau jurnal yang tidak diwajibkan lagi, ini bukan semata-mata langsung akan menurunkan gairah ya Prof ya di perguruan tinggi untuk memproduksi publikasi ilmiah yang lebih baik. Malah ini kita akhirnya mendorong kualitas untuk publikasi itu yang jauh lebih baik daripada kita memaksa ya Prof tanda kutip ya. Nah ini otomatis akhirnya akan meningkatkan atau dari sisi kementerian seperti apa Prof? Kalau kita lihat di data di tahun 2021 ini sudah meningkat publikasi ilmiah dari peringkat 56 menjadi peringkat 21. Lantas bagaimana Prof? Apakah ada kekhawatiran ini akan Iya. menurun? Iya, kalau kita lihat ya praktek di seluruh dunia itu sebetulnya kewajiban publikasi dan sebagainya itu yang menentukan lebih pada tingkat perguruan tinggi atau bahkan sampai pada program studinya. Jadi di banyak negara maju sekalipun itu juga tidak semuanya itu mewajibkan publikasi. Jadi publikasi itu menjadi pilihan. Kalau kita lihat dari produktivitas teman-teman di perguruan tinggi, sebetulnya cukup menggembirakan. Ini bisa kita lihat dari misalnya jumlah dosen yang mengajukan kenaikan pangkat untuk ke lektor kepala atau guru besar. Ini kebetulan saya bawa datanya ini. Tahun 2021 itu lektor kepala yang disetujui itu sekitar 1.789 dan guru besar 737. Tahun 2022 itu guru besar saya langsung itu naik hampir 2 kali lipat, jadi 1.207. Karena guru besar itu kan pasti harus publikasi macam-macam. Jadi dari tahun 2021 ke 2022 itu meningkat kira-kira 50% ya, dari 737 menjadi 1.207 ya, hampir 60%. Dari 2022 ke 2023 itu meningkat 2 kali lipat. Tahun ini baru sampai bulan Juni itu sudah 2.490. Jadi hampir 2.500, 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi kita masih melihat produktivitas yang meningkat tadi. Tentu ini kita berharap teman-teman di perguruan tinggi semakin bergairah lagi. Karena sekarang juga berbagai bentuk insentif untuk publikasi juga semakin luas. Saya juga melihat dari publikasi dari perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang mendeklarasikan diri untuk menjadi world class university, itu terus meningkat. Publikasinya terus meningkat dan kualitasnya juga terus meningkat. Ini yang terus kita dorong ya. Termasuk juga kemitraan internasional. Jadi ini kita dorong kampus-kampus kita untuk bermitra secara internasional, melakukan publikasi bersama dan seterusnya. Jadi kita terus mendorong gairah publikasi tersebut. Jadi publikasi itu harusnya menjadi gairah, bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa. Jadi emoh gitu ya Prof, untuk menulis publikasi yang mandek. Dan ini akhirnya yang sempat Prof Nizam juga bahas itu di beberapa media terkait jika SKS ketika menulis skripsi 2-6 dan harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun itu membuat minat kita untuk menyelesaikan. Kasihan kan, jadi kita itu karena ini wajib, sehingga terpaksa desakkan gitu ya. Dan akhirnya menjamur, malah joki jadi dan lain-lain. macam-macam kan, pabrik skripsi, joki dan seterusnya itu yang kita tidak inginkan. Jadi kita ingin merupakan preventif ya. Ya, kita ingin itu menjadi kesadaran ya, bahwa mutu itu mestinya menjadi kesadaran, bukan karena dipaksa tapi memang kebutuhan. Ini juga
pesan saya ya pada seluruh sivitas akademika, adik-adik mahasiswa, para dosen, jadikan mutu itu sebagai kebutuhan, bukan karena dipaksa, bukan karena contreng harus ada ini, harus ada ini, yang kemudian malah sekedar memenuhi administrasi. Itu yang sangat penting. Betul, dan yang tidak kalah penting selain memang kita harus meningkatkan mutu dari sisi mahasiswa itu sendiri hingga perguruan tinggi, ini adalah terkait akreditasi yang dipermudah dengan adanya Permendikbudristek nomor 53 tersebut ya Prof. Dengan adanya bantuan, kalau kita lihat sebaran sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia ini ada sekitar 4.004 perguruan tinggi, yaitu ada 184 perguruan tinggi negeri dan 3.820 perguruan tinggi swasta. Bagaimana Prof untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut? Iya, jadi selama ini kita sudah punya sistem yang bagus ya, dalam arti dalam penjaminan mutu itu ada penjaminan mutu internal oleh perguruan tinggi yang kemudian divalidasi, disahihkan oleh sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Nah, akreditasi yang terjadi sebelum reformasi besar yang kita lakukan itu kan semuanya oleh BAN-PT dengan predikat baik, sangat baik, unggul begitu. Nah, kemudian selama 3 tahun terakhir ini kan kita sudah melahirkan lembaga akreditasi mandiri yang standarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional yang berjalan selama ini. Nah, tapi karena lembaga akreditasi mandiri sesuai dengan namanya itu kan diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri, sehingga pembiayaannya juga langsung dari perguruan tingginya. Nah, ini menjadikan beban bagi perguruan tinggi yang kecil atau program studi yang mungkin mahasiswanya baru 10 angkatan pertama gitu. Ini akan sangat memberatkan bagi prodi maupun perguruan tinggi tadi. Wajib tetapi membayar dan susah untuk bisa terakreditasi. Nah, maka kita berpikir bahwa kita perlu ada standar minimum yang ini harus dipenuhi. Apapun juga program studinya itu harus memenuhi standar minimum ini. Karena ini standar minimum ini tugas negara untuk memastikan bahwa perguruan tinggi kita itu memang bermutu standar minimum tadi, maka ini menjadi tanggung jawab negara untuk membiayainya. Pelaksanaannya dilakukan oleh LAM atau BAN sesuai dengan bidangnya, tetapi dengan pendanaan dari negara, dan standarnya adalah standar minimum seperti yang kita atur di dalam Permendikbudristek 53 2023. Jadi ini yang standar minimum wajib, tapi karena wajib dibiayai oleh negara yang menyelenggarakan, yang melaksanakan LAM dan BAN. Tetapi kalau perguruan tinggi itu merasa saya itu kualitasnya jauh di atas itu, silakan mengikuti akreditasi mandiri. Karena itu sukarela, voluntary, maka kewajibannya bukan kewajiban negara, tapi kewajiban atau ya tugas dari perguruan tinggi itu untuk membiayai akreditasi yang sifatnya mandiri dan standarnya di atas standar nasional tadi. Jadi dengan begitu ini win-win ya. Semuanya diuntungkan ya, baik dari LAM-nya, jadi dia juga tidak kemudian memaksa harus membayar, dan meskipun mungkin kualitas masih rendah, dan bagi perguruan tinggi tentu ini akan sangat membantu karena untuk standar minimumnya gratis dan standarnya tidak terlalu tinggi. Bagi yang standarnya sudah maju bisa tunjukkan bahwa standarnya memang di atas standar nasional, dan silakan secara sukarela mengikuti akreditasi mandiri atau akreditasi internasional. Tapi target sendiri sebenarnya seperti apa Prof? Dari adanya peningkatan mutu, otomatis kan kita juga ingin pemerataan sebenarnya dari sisi pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat. Kalau kita lihat memang perguruan tinggi, kalau lihat rankingnya dari dunia itu hanya tersentral di daerah Jawa. Tentu kita ingin mutu ini akhirnya bisa menyebar dari Sabang sampai Merauke. Lantas seperti apa Prof? Ya betul, jadi itu salah satu tugas kita ya, bagaimana mengangkat mutu dari perguruan tinggi yang mungkin masih kurang itu untuk bisa terus naik. Ya caranya bagaimana? Sekarang dengan program Kampus Merdeka itu sebetulnya mahasiswa sudah bisa, meskipun dia masuk ke perguruan tinggi yang katakanlah papan bawah atau papan tengah, itu kan bisa mengambil 1 semester di perguruan tinggi papan atas misalnya. Dengan begitu dia di dalam transkripnya dia bisa tunjukkan, ini loh ketika saya ambil di perguruan tinggi yang hebat, saya juga nilai saya tidak jelek-jelek amat gitu. Ini juga bagian dari membantu mengangkat
mutu dari lulusan. Yang kedua, kita juga mendorong untuk kolaborasi antar perguruan tinggi. Dengan semangat Kampus Merdeka kan kita bisa melakukan pertukaran mahasiswa, kita bisa melakukan magang, kita bisa melakukan pembinaan antar perguruan tinggi, dan itu terus kita lakukan. Kita memberikan tugas pada PTN-PTN kita terutama ya yang sudah bagus kualitasnya untuk membina, baik itu membina PTS maupun PTN yang mungkin kualitasnya masih kurang di pelosok negeri. Jadi ini terus menjadi pendorong bagi kemajuan perguruan tinggi kita melalui gotong royong tadi. Jadi itu salah satu upaya yang kita lakukan. Kemudian juga karena mutu itu nomor satu adalah SDM ya. Jadi kita terus mendorong dosen-dosen dari seluruh perguruan tinggi kita, negeri maupun swasta, untuk terus meningkatkan kompetensinya, kualifikasinya. Yang sekarang sudah S2, dorong untuk S3. Yang sudah S3, tingkatkan karirnya supaya menjadi guru besar dan seterusnya. Jadi dan untuk itu kita memberikan berbagai bentuk beasiswa, memberikan berbagai bentuk insentif, memberikan pendanaan untuk riset, memberikan pendanaan untuk pengabdian kepada masyarakat, termasuk juga kesempatan untuk magang di industri, kesempatan untuk sekolah di luar negeri dan sebagainya. Jadi itu terus kita berikan untuk meningkatkan mutu. Tapi sekali lagi harus mulai dari tingkat diri sendiri dulu. Kita sudah menyediakan beasiswa, kalau nggak mau belajar kan ya dipaksa jadinya ya, Prof. Ya. Oke. Iya. Prof, jika tadi kita membahas terkait yang pertama tentang tugas akhir yang buat sebagian mahasiswa cepat-cepat, ayo cepat ini karena kita sudah tidak sabar untuk lulus tanpa skripsi. Lalu juga poin kedua tadi kita membahas terkait akreditasi. Dan yang ketiga tentu saja untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Jika sebelumnya kementerian sendiri ini sudah sering mendorong untuk memberikan dari beasiswa, apakah ada lagi Prof bentuk dorongan yang diberikan bagi perguruan tinggi? Ya, jadi dorongan kita pada perguruan tinggi itu sebetulnya banyak sekali ya, baik PTN maupun PTS. Pertama untuk meningkatkan SDM itu ada beasiswa, ada berbagai bentuk pembinaan, ada berbagai bentuk kesempatan yang kita berikan pada para dosen untuk mengembangkan diri. Kemudian juga pembinaan-pembinaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, kita memberikan berbagai macam pelatihan, pembinaan, penguatan institusi dengan berbagai bentuk hibah maupun juga dalam bentuk program-program pelatihan dan pembinaan. Kemudian juga untuk Tridharma kita memberikan ada namanya BOPTN penelitian. Meskipun namanya biaya operasional PTN, tetapi itu digunakan untuk PTN maupun PTS. Berupa hibah untuk penelitian. Nilainya tahun ini sekitar 1 triliunan itu untuk PTN maupun PTS. Jadi dosen-dosen yang mau meneliti itu bisa berkompetisi melalui BOPTN penelitian tadi. Demikian pula dengan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga kita dorong tadi kolaborasi antar PTN dan PTS, antar PTN dengan PTN, antara PTS dengan PTS, baik melalui bentuk-bentuk konsorsium, bentuk-bentuk pendampingan, bentuk-bentuk kemitraan, baik yang dilakukan pada level daerah melalui LIDIKTI maupun secara nasional. Kita juga mendorong kolaborasi internasional, ini juga kita dorong. Bahkan sekarang ini dengan kehadiran perguruan tinggi internasional di Indonesia, itu sebetulnya jangan dipandang sebagai pesaing, tapi itu justru menghadirkan mitra untuk bisa mengangkat kualitas perguruan tinggi kita pada panggung dunia begitu. Jadi program-program tersebut kita juga ada matching fund ya untuk mendorong kemitraan antara kampus dengan industri, dengan dunia usaha, dengan pemerintah daerah. Itu juga terbuka bagi PTN maupun PTS. Kita juga ada program kompetisi Kampus Merdeka. Ini juga untuk meningkatkan prodi-prodi kita, perguruan tinggi kita untuk bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran melalui MBKM atau Kampus Merdeka. Kita juga punya pendanaan untuk Kampus Merdeka. Ini juga bagi PTN maupun PTS. Jadi banyak sekali sebetulnya dukungan pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan mutu
dan terutama mutu lulusan dari perguruan tinggi maupun kita, PTS yang PTN ada. maupun PTS. Ya, jadi ini bukan semata-mata hanya sentral di Jawa saja, tentu tidak, Betul. karena tadi seperti Prof. Nizam sebutkan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, ini juga sudah bukti nyata jika pemerataan untuk memberikan kualitas pendidikan ini telah dilakukan bahkan dari ujung ya, dari Sabang sampai Merauke. Lalu dari adanya edisi Merdeka Belajar, mungkin bisa jika kita balik ke yang awal, yang kedua, hingga saat ini, apa akhirnya evaluasi-evaluasi yang terus berjalan, Prof? Ya, kita terus mengevaluasi, memantau hasil, bahkan sampai dengan impact apa program yang berjalan selama ini. Salah satu yang paling masif kan Kampus Merdeka. Kita sudah lakukan setiap tahun evaluasi atas program tersebut baik untuk perbaikan pelaksanaan di tahun berikutnya maupun melihat dampaknya. Alhamdulillah dari hasil evaluasi sampai dengan tahun 2022-2023 awal ini sangat positif, terutama dari Kampus Merdeka ya. Program-program Kampus Merdeka yang kita selenggarakan secara nasional itu semua program dampaknya sangat positif, baik bagi mahasiswa maupun bagi mitra. Misalnya dari kesiapan mahasiswa lulusan untuk masuk ke dunia kerja. Mereka yang pernah mengikuti program Kampus Merdeka itu jauh lebih percaya diri dan jauh lebih siap terserap di dunia kerja. Penghasilan pertama mereka itu rata-rata hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan yang belum mengikuti program Kampus Merdeka, karena mereka lebih siap. Kemudian juga kepercayaan diri mereka itu yang sangat penting. Itu kita lihat adik-adik yang mengikuti MBKM ini jadi lebih percaya diri dan lebih tahu ketika lulus mau kemana. Ketika belum ada MBKM itu banyak lulusan kita itu yang setelah lulus baru bingung, saya mau kerja di mana, mencoba melamar ke sini, melamar ke sana dan seterusnya. Belum punya gambaran tentang kemana setelah lulus. Masih nanti dipikir belakangan. Tapi dengan sekarang ini adanya Kampus Merdeka ini, adik-adik jadi harapan saya ya paling tidak itu untuk sadar bahwa saya itu kuliah tuh nanti setelah lulus mau jadi apa itu sadar sejak hari pertama melangkahkan kaki di perguruan tinggi, dan sejak itu mereka juga sudah bisa meniti masa depannya tadi secara lebih terencana. Di program-program Kampus Merdeka itu pada dasarnya lebih mengantarkan adik-adik kita ini untuk betul-betul menemukan masa depannya, tidak sekedar jadi mahasiswa atau ya happy ikut-ikutan teman gitu, tapi betul-betul bisa merencanakan hari esoknya secara lebih terstruktur, secara lebih pasti, dan kita fasilitasi untuk bisa mewujudkan masa depannya tadi. Baik, luar biasa Prof. Saya sebenarnya ingin membahas lebih banyak lagi, tentu saja nanti mungkin kita buat edisi podcast terus ya Prof ya, sampai episode selanjutnya. Mungkin sedikit Prof sebagai closing statement untuk Sobat Antara, silahkan Prof dari program ini. Baik, jadi semangat Kampus Merdeka ini adalah untuk memerdekakan potensi para mahasiswa di dalam menjadi yang terbaik dari dirinya. Dan untuk itu kita berikan saat ini dengan MB26 itu kemerdekaan bagi program studi untuk memastikan tadi hasil yang optimal, hasil yang terbaik dari program studinya, dengan mengantarkan adik-adik mahasiswa menemukan masa depannya yang terbaik. Silakan kemerdekaan ini dimanfaatkan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab, bukan malah kemudian menurunkan kinerja, menurunkan kualitas pendidikan tinggi kita. Itu harapan saya dan harapan kita semua, insya Allah. Baik, terima kasih Prof. Nizam, obrolan yang luar biasa. Tentu saja Sobat Antara, pemerintah sendiri sesungguhnya sudah menyiapkan banyak sekali planning. Ini akan kembali lagi ke diri kita untuk meningkatkan mutu itu dan membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Prof. Nizam, saya mau mengutip sedikit karena Prof biasanya selalu berpantun, saya lihat di beberapa sambutan. Maka episode kali ini saya tutup juga dengan pantun. Kebawa arus sampai ke rumah Nisha, terus melaju pendidikan Indonesia. Sampai bertemu di episode lainnya dan sampai jumpa. Terima kasih Prof. Terima kasih.